Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Alhamah dengan NIM 2313004. Saya merupakan salah satu mahasiswa prodi program studi Teknik Elektroindustri Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas mengenai simulasi robot SCARA dan robot CXSys menggunakan software Epson RC Plus 7.0, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Mekatronika dan Robot Industri. Nah, langsung saja kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan otomasi industri sangat mendorong penggunaan robot SCARA dan robot CXSys sebagai salah satu robot industri. Untuk penggunaan dari robot SCARA dan robot CXSys ini itu dapat dilihat dari berbagai instruksi dalam penerapannya. Misalnya, secara sederhana bisa melalui aplikasi penerapan point-to-point, pick and place, dan juga instruksi palletizing. Nah, untuk mempermudah pembelajaran, di sini kita menggunakan software Epson RC Plus 7.0 untuk membantu mempermudah memahami konsep pergerakan, pemrograman, serta perbedaan karakteristik robot SCARA dan juga robot CXSys. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa instruksi yang akan diterapkan pada robot SCARA dan juga robot CXSys. Nah, diantaranya terdapat instruksi pergerakan point to point, instruksi pick and place, instruksi point to pallet, pallet to point, dan juga pallet to pallet. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari robot SCARA dan juga robot CXSys itu sendiri. Di mana untuk robot SCARA nantinya kita akan menggunakan robot SCARA T3 dengan 4 sumbu pergerakan dan pilot maksimumnya itu 3 kg. Sedangkan untuk robot CXSys yang akan kita gunakan yaitu robot CXSys dengan tipe C4, di mana robot CXSys ini sesuai dengan namanya memiliki 6 sumbu pergerakan dengan maksimal beban 4 kg. Nah, untuk dasar dari instruksi robot, di sini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu point to point. Nah, di mana untuk point to point ini ada beberapa perintah atau fungsi yang dapat digunakan, seperti go, move, dan juga jump. Nah, selanjutnya itu ada instruksi pick and place, di mana pada instruksi ini kita sudah melibatkan robot untuk memindahkan suatu objek, biasanya itu dengan adanya tambahan sintaks program berupa simset. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada instruksi palletizing, di mana ini untuk mempermudah perpindahan perpindahan objek dari satu palet ke palet lainnya menggunakan pola. Jadi tidak perlu di-teaching satu persatu dari titik palet tersebut. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita masuk kepada instruksi point-to-point robot SCARA. Nah, ini bisa kita lihat kondisi sebelum dan sesudah dari robot tersebut dijalankan. Ini untuk teaching point-nya, dan juga ini untuk sita program yang digunakan, yaitu menggunakan perintah go untuk titik awalnya, dan jump untuk perpindahan dari poin 1 ke poin 2. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita cobakan di aplikasi Epson RC Plus 7. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa langsung kita start. Ini untuk projectnya, ini untuk programnya. Ini bisa langsung kita start. Nah, di sini kita bisa lihat robotnya bergerak dari titik P1 yang ini menuju titik P2, lalu kembali lagi ke posisi awal. Selanjutnya kita masuk ke pick and place pada robot SCARA, di mana pada pick and place ini kita sudah mulai melibatkan objek. Nantinya robot tersebut akan memindahkan objek dari poin 1 ke poin 2. Perbedaan dari programnya yaitu menggunakan sintaks simset. Jadi ada deklarasi dari posisi objek tersebut berada di koordinat berapa, lalu di-pick dan di-placekan untuk berpindah ke poin yang kedua. Selanjutnya, itu ada untuk instruksi point to pallet pada robot SCARA, di mana untuk point to pallet ini sudah menggunakan program sudah menggunakan sintaks palletizing, namun palletizing tersebut hanya digunakan untuk titik tujuan. Untuk titik awal dari objek, itu tetap menggunakan teaching manual. Nah, di sini kita menggunakan pallet 2x2 dengan 4 buah objek. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung kita lihat pada simulasi Epson RC Plus 7. Ini untuk tampilan simulasi point to pallet menggunakan 4 objek dan pallet 2x2. Bisa langsung kita start. Nah, robot akan memindahkan objek yang awalnya berada di luar palet, lalu masuk ke dalam palet. Nah, seperti ini. Ini kondisi setelah dipindahkan ke dalam palet. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kita masuk ke instruksi pallet to point. Ini kebalikan dari point to pallet tadi, di mana ini kondisi awal dari objeknya itu berada di dalam palet, lalu dipindahkan ke posisi di luar palet. Untuk objeknya kita masih menggunakan 4 objek dengan palet 2x2.
Nah, selanjutnya ini untuk tampilan dari instruksi palet to point pada robot sekarang. Ini bisa kita runkan. Nah, ini kondisi dari objek tersebut awalnya berada di dalam palet, lalu dipindahkan ke luar palet. Nah, seperti ini. Ini kondisi setelah dipindahkan ke luar palet. Kebalikan dari yang point to palet tadi. Nah, untuk selanjutnya, gabungan dari kedua instruksi point to palet dan palet to point yaitu bisa menjadi instruksi palet to palet, di mana untuk palet to palet ini kita memindahkan objek dari satu palet ke palet lainnya. Nah, di sini saya menggunakan konsep matrix transpose, di mana untuk palet awalnya itu kita menggunakan 3 kali 4, lalu dipindahkan ke palet matriks 4 kali 3. Nah, ini untuk programnya memang sedikit panjang karena di sini kita menggunakan 12 objek yang akan dipindahkan dari palet satu ke palet berikutnya. Namun, untuk instruksi paletizing ini, dengan memindahkan 12 objek, kita tidak perlu men-teaching satu-satu objek, namun kita hanya perlu men-teaching, di sini saya menggunakan 3 titik untuk acuan setiap paletnya. Jadi F1, F2, F3 sebagai acuan dari palet 1 dan T1, T2, dan T3 digunakan sebagai acuan untuk palet 2. Nah, untuk lebih mudah untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung melihat simulasi pada robot Epson pada aplikasi Epson RC Plus 7. Nah, ini untuk percobaan instruksi palet to palet menggunakan robot Skara T3-nya. Nah, di sini kita lihat posisi awal 12 objek itu berada di sisi kanan robot, lalu akan dipindahkan ke sisi depan ini, di mana untuk paletnya itu yang awalnya 3 kali 4, kita pindahkan ke palet 4 kali 3. Ini bisa kita langsung cobakan. Nah, dapat kita lihat perpindahan dari objeknya. Secara berurutan namun dengan susunan yang berbeda. Nah, ini letak dari sintak programnya itu berada di bagian teaching untuk palet-paletnya. Nah, itu untuk instruksi yang kita terapkan pada robot Skara T3. Selanjutnya kita masuk ke instruksi yang akan diterapkan pada robot C-Axis C4. Nah, selanjutnya kita masuk kepada instruksi point to point yang akan diterapkan pada robot C-Axis C4. Nah, ini untuk tampilan dari robot C-Axis 6-nya bisa kita lihat perbedaannya dengan robot Skara T3 tadi. Di sini kita untuk robotnya itu ada 6 titik pergerakan. Bisa kita langsung lihat untuk simulasi point to point. Seperti ini. Nah, ini robotnya bergerak dari yang posisi awalnya lalu ke P1 dan ke transit dulu ke posisi awal lagi untuk pergerakannya itu biar lebih presisi dan robotnya itu tidak terkesan terlalu terburu-buru. Jadi kita di sini programnya itu kita kembalikan lagi ke titik awalnya, lalu baru menuju ke titik yang kedua. Itu untuk instruksi point to point pada robot C-Axis. Selanjutnya itu kita masuk ke instruksi pick and place pada robot C-Axis C4. Nah, ini untuk simulasi pick and place pada robot C-Axis C4. Sama halnya seperti robot yang sekarang tadi, di mana untuk pick and place ini kita sudah menggunakan objek yang akan dipindahkan oleh robot. Nah, ini untuk posisi awal, untuk kondisi awalnya. Lalu ketika kita running, itu kita akan melihat robot memindahkan objek dari satu titik. Nah, ini karena tadi awalnya seperti ini, dia kembali ke posisi awal terlebih dahulu. Lalu robotnya memindahkan objek dari satu titik kembali lagi ke posisi standby-nya, baru ke titik selanjutnya. Nah, dan robot akan kembali ke posisi akhir. Itu untuk programnya itu tidak jauh beda dengan program yang diterapkan pada robot Skara. Namun di sini yang berbeda itu bagian pada teaching point dari robot. Selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke instruksi point to palette pada robot C-Axis. Sama halnya untuk konsepnya itu seperti yang robot sekarang tadi, di mana robot akan memindahkan objek. Di sini kita menggunakan 12 objek yang awalnya berada di luar palet, lalu masuk ke dalam palet dengan menggunakan instruksi palletizing. Nah, untuk lebih jelasnya bisa langsung kita lihat pada simulasi Epson RC Plus 7. Nah, ini kita bisa lihat untuk robot memindahkan
robot CXS memindahkan objek dari poin ke palet. Nah, ini menggunakan 12 objek juga. Ini kondisinya, kita bisa lihat. Ini objek-objek yang dipindahkan. Susunannya itu kebalikan dari susunannya itu awalnya dari matriks 4x3 lalu dipindahkan ke palet 3x4. Nah, itu untuk instruksi point to palette menggunakan pada robot C-axis. Selanjutnya kita masuk kepada instruksi palette to point pada robot C-axis. Nah, ini sama seperti robot sekarang tadi, ini kebalikan dari point to palette yang sebelumnya, di mana robot akan memindahkan objek dari palette menuju luar palette. Langsung kita lihat simulasinya pada software. Nah, ini untuk instruksi palette to point pada robot C-axis. Nah, kita lihat sendiri ini kondisi awal objek 12 objeknya itu berada di dalam palet, lalu nantinya akan dipindahkan ke luar palet. Nah, ini untuk langsung kita simulasikan. Nah, baik, biar lebih cepat bisa kita atur ini. Ini bisa kita lihat pergerakan robot memindahkan objek dari palet ke poin dengan susunan yang tetap rapi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita terakhir kita masuk kepada instruksi palet to palet pada robot C-axis, di mana ini merupakan robot akan memindahkan objek dari satu palet ke palet yang lainnya. Nah, ini untuk langsung kita simulasikan di software. Nah, ini untuk simulasi dari instruksi palet to palet pada robot C-axis. Nah, ini kita bisa lihat nantinya robot akan memindahkan objek yang awalnya berada di palet yang pertama, lalu dipindahkan ke palet yang kedua. Ini bisa kita langsung cobakan. Nah, ini robot memindahkan yang awalnya objek itu berada di palet 4x3, lalu dipindahkan ke palet 3x4. Untuk robot C-axis ini pergerakannya memang lebih fleksibel dibandingkan robot Stara. Jadi untuk menjangkau titik-titik di sekitar robot itu lebih memiliki jangkauan yang lebih jauh. Sedangkan untuk robot Skara sendiri itu kan terbatas pergerakannya. Ini kita sudah membahas terkait 10 instruksi yang diterapkan pada dua robot, di mana robot Skara dan juga robot C-axis. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu robot software Epson RC+7 ini sangat efektif untuk simulasi pergerakan, simulasi memahami pergerakan, pemrograman, dan juga karakteristik dari robot-robot industri, terutama untuk pemrograman dasar seperti instruksi point to point, pick and place, dan juga penerapan dari instruksi palletizing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.